Pernah nggak sih Anda merasa doa itu ya kayak kita masukin permintaan terus tinggal tunggu jawaban? Nah, hari ini kita bakal bongkar pemikiran kayak gitu. Kita akan bahas kenapa kita berdoa, bukan cuma gimana caranya, dan coba temukan makna doa yang sebetulnya jauh lebih dalam dari sekedar transaksi. Oke, jadi pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Doa itu apa sih? Apa cuma sekedar alat tukar sama Tuhan? Kayak kita kasih doa terus kita dapat sesuatu? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam, sebuah jalan buat kita jadi lebih intim dengannya? Nah, yuk kita gali sama-sama. Oke, mari kita mulai dari salah satu kesalahpahaman yang paling sering kita dengar ya, yaitu anggapan kalau doa itu mirip-mirip sama rumus matematika. Kita kan sering banget ya mikir, oh makin sering kita berdoa, makin banyak juga berkat yang kita dapat. Kedengarannya logis banget kan? Tapi ternyata, pemikiran yang kelihatannya simpel ini justru bisa menjebak kita. Terus, emangnya kenapa kalau kita mikir kayak gitu? Apa bahayanya? Nah, untuk ngejelasin ini, ada satu metafora yang menurut saya kena banget. Coba deh bayangin, Tuhan itu kayak vending machine. Kita masukin koin doa kita, terus kita pencet tombol permintaan kita, dan kling, kita berharap berkatnya langsung keluar. Nah, inilah yang disebut konsep mesin rohani. Pertanyaannya, apa benar hubungan kita sama Sang Pencipta sesimpel itu? Pola pikir inilah yang tanpa sadar mengubah sebuah relasi yang intim, jadi cuma sekedar transaksi jual-beli. Nah, ini dia akibatnya. Kalau kita terjebak di pola pikir transaksional tadi, tujuan kita berdoa itu jadi untuk ya mengubah kehendak Tuhan sesuai mau kita. Padahal, sebetulnya tujuan doa yang sejati itu justru kebalikannya. Bukan mengubah Tuhan, tapi doa itu yang seharusnya membentuk iman kita supaya makin selaras sama kehendaknya. Ada sebuah kutipan yang bagus banget dari Sonja Hanning, bunyinya begini. Doa sejati tidak memaksa Allah bekerja, tetapi menundukkan hati manusia. Kena banget ya. Intinya tuh di sini. Perubahan terbesar dari doa itu sebetulnya bukan terjadi pada Tuhan, tapi di dalam hati kita sendiri. Oke, ini nyambung ke mitos berikutnya nih, yaitu soal anggapan kalau ada doa-doa atau bahkan orang-orang tertentu yang doanya itu lebih manjur dari yang lain. Ya kan? Kita kadang mikir, wah, doanya pasti lebih didengerin kalau yang doain itu pendeta. Atau kalau kata-katanya puitis banget dan panjang. Atau mungkin kalau yang berdoa itu orang yang status rohaninya dianggap tinggi. Tapi, sumber yang kita bahas ini menegaskan, bukan itu semua faktor penentunya. Lantas kalau bukan karena semua itu, apa dong yang bikin doa kita didengar? Jawabannya, ternyata sederhana tapi luar biasa dalam. Bukan karena sehebat apa kita, bukan karena kata-kata kita, tapi karena Kristus adalah sang pengantara. Dialah yang jadi jembatan antara kita dengan Bapa. Dan pemahaman ini, wow, ini benar-benar membebaskan kita dari beban untuk harus jadi sempurna setiap kali kita berdoa. Nah, pemahaman yang membebaskan tadi itu juga mengubah cara kita memandang frasa yang populer banget. Ora et labora, alias berdoa dan bekerja. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Seringnya, ora et labora ini dianggap kayak formula ajaib buat sukses. Kalau kita berdoa dan bekerja, hasilnya pasti bagus. Padahal bukan itu intinya. Ini bukan soal mengendalikan hasil akhir. Sebaliknya, ora et labora itu adalah sebuah bentuk ketaatan. Kita berdoa sebagai wujud iman kita, dan kita bekerja sebagai wujud tanggung jawab kita di dunia. Dan disinilah kuncinya. Setelah kita melakukan bagian kita, berdoa dengan setia dan bekerja dengan tekun, hasil akhirnya ya kita serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Ini bukan berarti pasrah yang pasif ya, tapi ini adalah sebuah kepercayaan yang aktif, kepercayaan yang justru membebaskan kita dari beban untuk harus mengontrol segalanya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian paling puncak dari pembahasan kita. Jadi, kalau doa itu bukan soal mendapatkan semua yang kita mau, lalu apa dong berkat yang sejatinya kita cari? Disinilah letak pergeseran terbesarnya. Motivasi kita berdoa itu berubah total. Kita berdoa bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita berdoa karena kita sadar kita bergantung sepenuhnya padanya untuk segalanya. Untuk setiap nafas kita, setiap detak jantung kita. Jadi doa itu menjadi sebuah pengakuan, Tuhan aku butuh Engkau. Jadi pada akhirnya kita seolah-olah dihadapkan pada dua jalan doa. Ada jalan yang keliru, yang melihat doa cuma sebagai jalan pintas,
cara instan buat dapat berkat, tapi ada juga jalan yang benar yang memandang doa sebagai sebuah perjalanan, sebuah proses untuk membangun keintiman dan relasi yang makin hari makin dalam dengan Sang Pencipta. Dan ada kutipan penutup yang indah banget. Dan seringkali di sanalah berkat sejati ditemukan. Artinya, berkat yang paling sejati itu seringkali bukanlah apa yang kita dapat di akhir doa. Bukan jawabannya, tapi keintiman dengan Tuhan yang kita temukan di sepanjang perjalanan doa itu sendiri. Nah jadi, pertanyaan untuk kita semua renungkan sekarang adalah, jalan doa yang mana yang sedang kita pilih?